Wah gila, kalau gue setelah nonton episode 3 dan 4-nya ini nagih sih. Gue nggak seperti episode 1 2 kan, yang episode 1 ya udahlah, episode 2 boleh diikutin. Episode 3 4 tuh kayak anjing. Gue penasaran sama episode selanjutnya, asli beneran. Mulai banyak teka-tekinya, mulai banyak misteri, mulai banyak yang pengen diungkapin gitu. Terus mulai bingung nih arahnya nih mau kemana nih ya, mulai penasaran. Sebelum Terus episode 4 gue tuh mikir yang jadi imposternya Vigilante itu temennya tau. sama itu bikin gue bikin nebak-nebak tuh. Pas pertama ini kan ada vigilante yang bertopeng nih. Gue nyangkanya sih ini udah si Jiong udah mulai mengantisipasi itu tuh nggak, kayak dia udah mulai bikin topeng kali gitu kan. Tapi gue mikir lagi apa ini temennya yang satunya. Tapi pas udah berantem sama si Jiong, kok ini pecicilan ya, apa ini temennya yang satu lagi yang pelawak. Jadi kayak bikin gue mikir anjir siapa ya. Tapi gue berharap nggak mau temennya sih justru, karena nanti lingkupnya terlalu sempit sih, kayak terlalu cepat gitu temennya untuk ikutan. Dan ternyata orang baru gitu ya. Iya, dan ternyata orang baru. Oh anjir, bagus sih. Dan orang barunya bukan orang ece-ece lagi, sialan ya. Punya power ya. Iya, power banget. Iya, gua awalnya mikirnya si temennya itu kan. Siapa sih, Minwoo apa siapa gitu. Kalau tadi lu bilang kalau bukan dia, kalau enggak temennya satu lagi yang pecicilan gitu. Kayaknya enggak, karena secara tinggi beda. Iya. Cuma kalau gue dari awal udah mengira ini emang dua orang yang berbeda antara si Jiong sama si imposternya gitu. Karena si karakter baru ini ditampilkan waktu dia lagi jadi imposternya Vigilante itu gini, kalau si Jiong itu kan baru menghukum si targetnya kalau dia nggak menunjukkan penyesalan gitu. Nah kalau ini kita nggak tahu nih masa yang cewek digebukin, ada itu yang cewek, terus ada yang cowok juga tapi dia kayak lemah banget gitu loh, nggak yang bukan tipikal penjahat pada umumnya gitu lah, masih di bawah umur kan kalau nggak salah. Nah ditambah lebih jelas lagi pas di scene yang nabrak nenek-nenek yang biasa sering dia bantuin itu kan, masuk rumah sakit, dia samperin kan. Nah kan dia ngasih peringatan tuh hukumannya diberatin ya. Iya pokoknya kalau dia nggak ngaku ketemu di luar bakalan lebih parah lagi dari ini. Itu kan berarti dia ngasih kesempatan coy. Iya, nggak kayak yang gadungan itu. Gitu. Ya itu gue tadinya berpikir itu temennya si siapa tuh, gue lupa namanya, Minwoo apa siapa ya. Cuma ya benar kata lo, kalau emang itu dia kayak terlalu gampang banget ditebak gitu loh. Ternyata karakter baru yang memang punya resource buat menutupi semua kekacauan yang dia bikin gitu loh. Iya, itu jadi masuk akal buat gue. Kalau misalkan si Jiong sendiri kan, dia kalau udah di Uber polisi kayak sekarang kan, buat nutupin tracknya dia susah pasti nyari alibi segala macam. Nah dengan adanya karakter baru ini, polisi juga jadi bingung nih. Cuma gue nggak tahu, gue masih belum bisa nebak gitu, apa si Jiong sama si imposter ini bakalan kerjasama plus sama si reporter. Iya. Karena tiga ini sebenarnya tujuannya beda-beda. Kalau Jiong oke lah, dia mengisi istilahnya mengisi kekosongan hukum gitu. Istilahnya orang-orang yang harusnya hukumannya lebih berat, tapi ternyata cuma segitu doang sama dia dihajar. Kalau yang imposternya nggak punya aturan kan, dia nggak ada pattern gitu. Pokoknya ibaratnya dia lebih sadis aja sih, lebih sadis, gitu, nggak ada patternnya. Nah kalau yang si reporter pun sampai sekarang masih belum ketahuan juga nih motifnya apa ngejar fame, ngejar ketenaran atau ngejar apa, masih belum ketahuan gitu. Tapi kayaknya bukan ketenaran, soalnya kan si impostor sama si reporternya kan sempat diskusi kan, mereka sempat mau minta data atau kerjasama lah gitu. Tapi dia nggak ngambil itu karena dia tuh masih berharap sama vigilante yang asli gitu, masih punya ekspektasi tuh nggak? Gue pengen vigilante asli tuh kayak gini misalkan. Nah itu kita belum tahu nih dia maunya kayak gimana gitu. Iya. Bahkan masih dia tahu kalau vigilante yang selanjutnya itu palsu gitu loh. Iya. Dia punya intuisi juga kayak gitu. Iya. Kalau menurut gue sih itu dia ngelihat dari patternnya gitu. Kayak yang diincer tuh bener-bener orang yang jahat banget lah istilahnya gitu. Kalau yang itu tuh nggak ada aturan. Cuma kalau gue ngelihat efek dari munculnya vigilante ini, ya itu jadi banyak yang manfaatin, tau nggak? Jadi banyak orang yang pengen main hakim sendiri dengan bawa vigilante ini gitu loh. Emang jadi pisau bermata dua gitu loh, tau.
Pasti sih ada orang-orang kayak gitu. Iya, ada orang yang memanfaatkan keadaan juga gitu. Tapi ya memang di sini digambarkannya dibutuhkan gitu loh. Iya. Dan gue senengnya ini sih, polisinya tuh di sini nggak bego tuh itu kayaknya. Iya. Polisinya cepet loh gerakannya, cekatan banget loh. Maksudnya dari pertama aja kan udah dikeluarin si kepala intelijen itu kan. Iya, yang badan gede udah turun tuh langsung, jadi nggak kayak basa-basi. Nggak kayak polisi India gitu. Ya, nggak tahu India. Jadi maksudnya nggak ngeluarin anak buahnya dulu atau apa gitu, tapi langsung keluarin gitu orang yang paling badas. Langsung sampai di episode tim juga kan. Iya, sampai udah dicurigai kan jatuhnya. Tapi gue ngerasa pas vibe-nya tuh vibe ini loh, vibe L sama Light. Iya. Itu kayak si L tuh udah tahu si Light tuh Death Note, apa pengguna Death Note, tapi nggak punya bukti tuh. Dan masih berharap si Light tuh ngaku atau gimana gitu. Nah sama kayak gini, dia kan berharap ngaku aja lah gitu loh. Soalnya ngaku atau berhenti coy. Iya betul. Ngaku atau berhenti. Soalnya dia bilang sendiri pas live kan, lu tuh punya potensi, sayang kalau dipakai kayak gini gitu kan. Jadi berharap banget sebenarnya mereka tuh kerjasama untuk jadi polisi gitu. Dan karakter si impostornya itu gue senengnya rumahnya banyak action figure. Itu kayak nunjukin banget referensi dia tuh kayak superhero gitu kan. Referensi superhero yang basmi kejahatan atau apalah. Jadi pas ketemu si Vigilante tuh dia seneng banget. Ada sosok yang gue suka nih di dunia nyata. Di real life-nya dia gitu. Iya, di live-nya dia. Jadi seolah-olah dia aja itu penyicilan banget aja pas sudah mereka kontakan berdua tuh senengnya. Sampai lukanya aja nggak mau diobatin gimana kan. Nah ini menurutnya ada penghargaan aja. Penghargaan atau apa gitu. Yang gue senengin dari si imposternya ini adalah dia tuh make sense banget gitu. Dia orang yang kaya, punya pengaruh. Jadi dia punya semua yang dibutuhkan buat jadi vigilante gitu loh. Ibaratnya kayak Bruce Wayne lah. Batman orang kaya banget kan. Jadi dia punya semuanya buat nutupin alibinya dia gitu. Nah ini tuh make sense jadinya. Gue nggak bisa ngebayangin kalau misalkan karakter ini tuh kayak si Ji-young ini misalkan dia solo aja terus, dia sendiri terus, susah. Dia orang biasa sebenarnya. Karena yang ngejar dia itu orang-orang berpengalaman, profesornya dia sendiri sama si ketua tim yang gede itu tuh yang di belakang lu no. Di belakang gua mana ini? Iya, itu dari cuma sekali papasan doang aja dia bisa langsung dua kali papasan. Dari 2 kali papasan aja dia udah bisa ngenalin kalau si Vigilante itu sebenarnya si Ji-young kan. Pertama di rumah sakit, terus waktu dia nyamperin profesornya di kampus itu, papasan sekali lagi, dia udah langsung wah ini orangnya nih. Intuisi lah gitu kan. Iya, itu tuh ya meskipun kemungkinannya kayak 1 in a million gitu ya, kayak tapi logis sih sebenarnya. Tapi logis sih karena dia melihat orang pertama itu pas di rumah sakit, Bal. Si ini kan nggak pakai topeng kan? Iya. Terus udah gitu sempat mau ngejar kan? Iya. Ingat ya di rumah sakit. Nah makanya dia memorinya mungkin gak langsung dilupain gitu orang itu. Ingat. Terus juga waktu pas si targetnya dibunuh itu dilempar dari kamar rumah sakit itu, dia langsung kenalin ini bukan vigilante. Kalau menurut gue sih itu karena patternnya beda gitu loh, nggak main bunuh-bunuh aja gitu loh. Dan setahu dia pun kan si vigilante asli itu yang turun itu yang keluar yang papasan sama dia. Makanya pas itu jadi nggak mungkin kalau dia jadi nggak mungkin dia yang lempar gitu kan. Dia nggak mungkin balik lagi, jalannya kan dia blok. Ibaratnya si Vigilante tuh nggak bisa mundur lagi tuh kan. Si reporter pun curiga ya, nggak tahu reporter tuh kayak heran gitu kan. Iya, kalau menurut gue si reporter itu udah curiga kalau itu tuh si Vigilante, cuma kan mukanya nggak kelihatan. Dan hebatnya si reporter itu dia tahu kemungkinan di mana si Vigilante ini bakal nongol gitu loh. Iya. Itu kayak mereka berdua tuh kayak punya pemikiran yang sama kan. Iya. Kayak punya basic mungkin masa lalu yang sama. Jadi makanya yang dipikirin mereka tuh sama gitu. Makanya si reporter ini punya banyak misteri juga nih. Nah, iya sama gue juga yang gue jadi penasaran itu kan biasanya kalau pulang si temennya yang 2 itu ngajakin kemana gitu kan. Main. Nah, yang makanya muncul awal kecurigaan kalau si temennya satu ini ternyata si imposter, karena kan dia sempat pengen diajakin cabut cuma dia ada urusan gitu kan. Nah, dia kemana nih? Iya. Si orang ini nih kemana? Jadi apa dia impostor yang lain gitu? Dia jadi impostor tapi yang lain gitu, versi lain. Nggak tahu. Kayaknya nggak mungkin sih kalau ada impostor lain lagi. Tapi ini autor pengarang ceritanya itu kayak sengaja bikin kita menduga itu temennya sih kayaknya dari situ. Iya, emang dilempar opininya ke situ. Iya benar. Terus opini. Jadi kita beranggapan wah temannya nih, padahal kan. Nah, tapi
yang menarik banget buat gue itu di ending scene di ending episode 4 itu si Ji-young sama si ketua timnya ini tuh udah terang-terangan tau, udah saling terang-terangan kalau perang. Iya, kayak si Ji-young tuh kalau menurut gue udah tahu kalau si ketua tim itu tahu dia vigilante, si ketua timnya juga tahu kalau si Ji-young itu vigilante. Soalnya pas ditanya menurut tuh kalau kan gimana ya, si Ji-young itu juga nggak berusaha mengelak kalau dia vigilante gitu loh. Pas ditanya menurut kamu gimana kalau seorang vigilante menulis laporan tentang vigilante, kan dia nggak yang maksudnya gimana ya, gitu. Nggak berusaha mengelak gitu, tapi dia nggak berpura-pura bego gitu. Iya, nggak pura-pura bego, dia langsung ngomong vigilante bakalan nulis laporannya secara objektif biar nggak ketahuan. Enggak, karena menurut dia itu nggak salah. Itu kan udah pemikiran dia gitu loh. Ini tuh nggak salah gitu. Wah, ini jadi apa ya? Gue kayaknya belum nemu ya yang istilahnya udah si tokoh utama sama lawannya tuh udah sama-sama tahu dan nggak berusaha mengelak gitu loh. Di drakor gini ya maksud gue. Kalau yang superhero lain mah banyak. Sudah banyak. Kalau gue ingetnya Death Note tadi itu tuh vibes-nya ya. Sebenarnya vibes-nya mirip banget. Ini beda, maksudnya beda sama Death Note. Tapi vibes-nya tuh kayak anjir nih, sama-sama siapa yang bakal kejar-kejarannya ketara banget. Iya, itu kejar-kejaran siapa yang mulai ketangkap duluan, ini yang bikin greget gitu, Pak. Udah gitu kan yang ngeselin di Disney Plus di siapa namanya ini? Vigilante ini. Kalau drakor kan biasanya di ending scene ada review next episode gitu. Ini tuh enggak ada anjir. Enggak ada ya. Jadi kita benar-benar nggak bisa menebak bakalan kayak gimana. Iya, nggak bisa menebak juga ya. Yang menurutku menarik kemungkinan si ketua timnya sama si profesornya bikin strategi tuh. Kita list. Iya betul. Orang-orang yang mau jadi yang kemungkinan cocok jadi vigilante dari golongan yang paling bawah gitu loh. Dari orang-orang terburuk yang kalau misalkan dia ketangkep, orang-orang bakalan berbalik asumsi. Nah di sini tuh pinternya si ketua tim ini tahu. Jadi asumsi di masyarakat itu kan vigilante bagus, misinya mulia gitu. Nah ternyata kalau misalkan orang-orang tahu lah vigilantenya ternyata misalkan bandit atau pencuri atau apa, masa sih kita ngikutin dia gitu loh. Itu opini yang pengen dibangun gitu loh. Itu obrolan terakhir itu loh. Jadi mencemarkan namanya dulu gitu biar orang tuh gak ngikut. Karena dia takut dia obrolin itu kan ternyata dia orang yang berbudi pekerti baik, mantap gitu. Bahkan rupawan gitu, terus pokoknya baik-baik lah gitu. Dia nggak mau warga tuh ngikutin dia gitu. Nah, yang gue penasaran apa langkah yang bakalan diambil oleh si reporter. Karena ini tugasnya si reporter buat nge-counter pendapat itu tahu. Iya ya. 3 sudut ini menarik juga ya. Itu yang jadi perang opininya tuh nanti antara kepolisian sama si reporter ini sama mungkin si imposter yang baru muncul itu. Bahkan si reporter ini berani loh nyodutin hukum. Gila loh. Dia pas di wawancara itu, wah itu gila sih menurut gue udah. Oh, gokil sih. Udah kayak langsung ini mestinya hukumnya yang dibenerin gitu, tapi wah gila langsung pada diem aja. Keren sih di situ. Makanya si Ji-young langsung kayak tertarik gitu, langsung menyebut nama si reporter itu, kayaknya tertarik juga dengan idealisme dia gitu dan sesuai sama dia kayaknya. Malah bisa jadi si reporter sama vigilante ini yang bisa jadi kerja sama ya. Nah iya makanya. Bisa jadi. Iya benar kata lu, yang reporter itu bakal nge-build opini berbeda sama yang dibikin polisi. Iya. Jadi dua nih perang pikiran ini di masyarakat. Wah, cuma yang gue masih belum bisa bayangin adalah benang merah apa yang bikin si vigilante sama si reporter ini mau kerja sama. Kalau sama si imposter kan udah jelas nih, si imposter bantuin dia nemuin alibi yang tepat buat luka-luka di mukanya dia, buat ketemu. Dan alasannya tuh cuma ngefans aja sebetulnya. Alasan pribadinya dia membuat dia itu ngefans. Kalau menurut gue alasannya si imposter itu bukan cuma karena fans doang, tahu alasannya masih belum dikasih tahu. Iya betul, pasti ada. Cuma istilahnya tuh si Ji-young udah mau ketemu karena dia udah ngerasain benefit dari si orang ini dengan dikasih alibi. Menurut gue dia juga udah sadar nih dia gak bisa nih main sendiri, dia butuh orang buat nutupin jejaknya dia. Orangnya itu adalah si imposter ini. Nah maksud gue antara Ji-young sama si reporter ini belum ada apa ya istilahnya benefit yang bisa diambil selain pembangunan opini publik. Tapi bisa jadi di situ sih. Mungkin mereka nanti ketemu, mereka punya idealisme
idealisme yang sama gitu. Kalau maksudnya secara kebutuhan perusahaan kan udah terpenuhi sebenarnya, Pak. Adanya si impostor ini dia ngebantu asupan dana kan buat perusahaan itu. Tapi untuk idealismenya si rambut merah ini, reporter ini kemungkinan belum ketahuan dan mungkin bisa jadi karena sejalan gitu sama si Jiong ini gitu. Cuma ya itu yang gue masih belum bisa ketebak itu musuh utamanya nanti itu siapa gitu loh. Ya itu masih belum kelihatan gitu. Istilahnya kan pemicu utamanya dia adalah dendam masa kecilnya dia kan sama si orang yang nyakitin ibunya. Lah orang yang nyakitin ibunya aja udah kalah sama dia, udah dikasih pelajaran. Nah siapa big boss terakhirnya? Nah gue penasaran big boss terakhirnya adalah orang yang diincar sama si imposter. Karena kan dia bilang, kenapa kita nggak mengincar buruan yang lebih besar? Ini lo ingat nggak sih yang adegan yang ini bukan ngebakar, yang dimakan babi? Nah itu siapa menurut? Itu kan kalau nggak salah di pas si rambut merah itu nyari tahu. Searching itu bukannya perusahaannya di bawahnya si imposter ya? Oh itu perusahaan di bawah imposter. Gue agak nyaru sih gue di situ. Nggak tahu di bawah imposter, nggak tahu lawannya. Cuma itu kan yang bilangnya perusahaan yang bergerak di bidang gaming, lifestyle kayak gitu-gitu. Cuma aslinya narkoba dan pencucian uang ya kalau nggak salah. Nah itu tuh narkoba sama pinjaman ilegal, intinya si orang ini nggak bisa dibilang bos utama sih, karena munculnya masih di episode awal-awal kan. Iya sih, kayaknya ada karakter yang gede lagi sih. Bisa jadi dihukum ya nanti. Soalnya pertentangan antara si reporter sama waktu pas diwawancara dengan hukumnya itu kelihatan bisa jadi nanti orang hukum kali ya. Gue juga berpikir gitu tau. Jadi kemungkinan besar yang diincar itu sindikatnya, bisa jadi ya antara di kepolisian atau di kehakimannya. Itu. Intinya orang-orang yang nutupin jejak kejahatan yang ada gitu loh. Kayak misalkan pembunuhan yang gantung diri itu kan sebenarnya dibunuh kan, dicurigai sama mereka dibunuh kan. Tapi kan polisi bilangnya itu bunuh diri karena emang dia gantung diri dan ada notes bunuh dirinya. Padahal notes itu kan bisa dibikin oleh siapa aja kan. Nah maksud gue tuh yang diincar tuh orang-orang yang nutupin kasus ini gitu loh. Karena kan sampai reporter itu bete ya sama yang polisi itu. Udah dibilangin ini tuh pembunuhan gitu. Tapi si polisinya itu malas. Jadi emang ada dalang sih bisa jadi ya. Ada dalang di balik itu. Kenapa dia nggak mau ngusut kasus ini jadi pembunuhan? Karena si dalangnya itu mungkin udah bayar lah, atau mungkin dalang itu yang ngontrol pihak polisinya atau yang ngontrol pihak hukumnya. Itu sih gila sih. Iya makanya harus gede banget. Ini gede banget anjir musuhnya nanti. Ya itu sih gue masih belum bisa nebak, cuma mungkin arahnya akan ke sana gitu. Karena pertentangannya di situ ya mulai kelihatan. Nah itu yang gue penasaran ya itu, apakah nanti antara Jiong sama ketua tim kepolisian itu bakalan kerjasama apa enggak. Sebelumnya kan gue pikir masih akan kerjasama, tapi gue agak ragu nih jadinya sekarang. Kenapa? Karena kejahatannya udah makin luas tau. Istilahnya main hakim sendirinya tuh udah makin luas. Apalagi kalau misalkan si Jiong sampai kerjasama sama si imposternya itu. Karena kan istilahnya si Jiong oke lah dia ngebunuh orang gitu, tapi jumlahnya mungkin akan lebih sedikit kalau si imposter itu nggak ngebunuhin orang. Istilahnya tuh kalau orang dicurigain polisi sebagai pembunuh, kerjasama sama pembunuh, hukumannya pasti bakalan lebih double kan, maksud gue. Iya, kayak nggak nyambung aja gitu loh. Kalaupun dia reporter ini mendukung si Jiong, tapi kan dia nggak sesuai sama imposternya. Kalaupun dia mau kerja sama polisinya juga dia nggak suka bergerak sendiri. Mungkin dia kerja sama polisi karena dia kan ada di pihaknya vigilante gitu loh. Ya maksudnya dia udah nggak suka dari awal. Beda. Udah bertolak belakang lah. Tapi sama vigilante dia setuju salah satunya yang aslinya itu. Vigilante aslinya iya. Ini gimana kong kali si imposter sama si reporter sih kayaknya ya. Gimana? Soalnya kan mereka terakhir udah diskusi tuh. Nah tinggal jalan tengahnya nanti mereka mau kayak gimana sih. Kalau misalkan ada cocok-cocokan bisa jadi diangkat terus tuh nanti vigilante sama si reporter, dengan caranya mereka mungkin melawan polisi, dengan caranya mereka juga, polisi kan caranya untuk bikin vigilante jelek, tapi reporter tujuannya mengangkat vigilante itu dengan nama yang baik gitu. Bisa jadi perang itu kayak lu bilang tadi. Kalau menurut gue ya yang mungkin next episode bakalan muncul itu langkah yang diambil sama polisi
revisi sama apa benar bakalan direalisasikan dengan bikin list apa namanya kandidat vigilante dari orang-orang terburuk yang nanti bakalan ditangkap, istilahnya kan salah tangkap yang disengaja buat memperburuk image Citra vigilante di masyarakat. Kedua, langkah apa yang bakalan diambil sama si reporter kalau benar ini kejadian. Ketiga, ya pasti orang yang di babi itu, yang makan babi itu ya apa namanya, mungkin dia bakalan jadi target selanjutnya. Sama mungkin ya benar si Jiong sama si imposter bakalan kerjasama karena ya itu si Jiong udah dapetin benefit dari si imposter itu. Dia sadar dia nggak bisa kerja sendiri, juga dia udah dikasih alibi meskipun si ketua timnya udah tahu ya. Gue penasaran nih yang cewek yang pura-pura ditolongin sama si Jiong itu bakal berperan apa? Kayaknya nanti si cewek ini punya peran juga sih. Bisa jadi ya, karena gue nggak yakin. Karena pertama, gue dia cuma orang suruhannya si imposter doang gitu. Suruhannya. Kesan gue tuh dia kayak punya ini sih, peran nanti sih. Karena yang terakhir aja pas di episode 4 sebelum beres kan ketemu lagi tuh, ajak kayak ngedate lah kasarnya ya. Cuman digagalin karena ada si polisi. Nah mungkin dia nanti masuk lagi sebagai apa gitu, kayak untuk melerai mereka berdua. Sebenarnya bukan digagalin, tapi kalau menurut gue masih Jiong tahu dia diikutin, jadi dengan sengaja dia memprovokasi. Iya. Bukan, maksudnya si Jiong ini alasannya kencing emang pengen ketemu si bapak ini kan. Cuman nanti mungkin si ceweknya nyamperin lagi mungkin ya. Lama amat kencing gitu kan. Udah sini main. Gitu. Udah gitu kayak cuma pisahin gitu doang. Tapi kayaknya mungkin bakal ada peran penting. Gua nggak tahu sih. Ini artis ya, Pak. Kalau emang ini artis ternama bisa jadi dia punya peran. Siapa sih dia? Tapi menurut gue ya. Coba ya. Gue penasaran sih. Karena gue lihat entah dari dialog, entah dari apa gitu kayaknya punya peran sih. Entah kecil atau gede. Pokoknya episode 3-4 gokil. Terus nonton sih, rekomen. Ya, teori-teori atau kalian udah baca webtoonnya bisa share ke kita juga ya. Spoiler kasih bang tadi. Ya nggak apa-apa. At least sampai episode 4 lah. Maksudnya webtoon yang di episode 1, 2, 3, 4 gitu ya. Bedanya apa mungkin ya? Ya nggak apa-apa kalau ngasih tahu endingnya juga. Gak seru anjir. Thank you guys, kita Thank you. Udah, ciao. Ciao.